Waalaikumsalam. Mohon izin, apa suara saya udah jelas, Ayah Bunda, teman-teman yang lainnya? Jelas, Sudah Jelas. jelas Ya, Ustaz. mohon Alhamdulillah. maaf ya, tadi ada ini jelas. nunggu dulu Kayak Ustadz Rejab, penyanyi, beliau Pak kena Ustaz. macet ya. Baik, alhamdulillah hari ini sudah bergabung beliau juga. Mari kita mulai ya, Ayah Bunda ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul di sini untuk bertolabul ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan segala kehendaknya lah kita bisa melaksanakan kegiatan kajian pada hari ini. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada Ayah Bunda, teman-teman yang lainnya yang sudah meluangkan waktunya juga ya untuk kajian pada hari ini. Bagaimana Ayah Bunda kabarnya sekarang? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik. Sudah siap sekarang mengikuti kajian ini? Insyaallah siap Ustaz. Insya Allah siap Alhamdulillah ya. Ustaz. Selalu siap ya. Pak Ustaz siap. Alhamdulillah ya. Pada hari ini nanti kalau boleh tahu, udah tahu belum tema hari ini? Belum. Belum. Nanti akan disampaikan ya oleh Belum Ustaz tahu. Rojak. Menara dengan Tata ya. Lebih dekat dengan Tata. Tasin tajwid. Ya, alhamdulillah ya. Nanti saya akan sama-sama kita sapa dulu ya kepada Ustadz Rojak. Assalamualaikum Ustadz Rojak. Udah bergabung? Waalaikumsalam warahmatillahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Tadi di jalan gimana Ustadz? Lumayan. Aman? Padahal masih jadwal libur ya, Kang Tian, tapi sudah pada merayap. Ya, ditambah itu Ustadz Rojak tadi subuh ya. Ya. Khataman. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz Rojak juga udah siap ya Ustadz untuk memaparkan materinya saat ini. Baik, kita akan mulai ya Ayah Bunda, teman-teman yang lainnya. Ayah Bunda boleh mempersiapkan catatannya ya, pusatnya. Ya, sebelum mohon izin ya Ayah Bunda, sebelum semisal nanti Ustadz Rojak menyampaikan materinya, mohon mikrofonnya di-mute-kan terlebih dahulu ya, untuk memelancarkan suaranya biar jelas terdengar ya Ayah Bunda. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Baik, kita akan persilakan kepada Ustadz Rojak untuk menyampaikan materinya. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih Kang Tian ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa la umurud dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Al-ayah. Baik ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji tentu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan kita kesehatan dan nikmat hidup, dan tentunya adalah nikmat Al-Quran yang paling penting. Sebab nikmat Al-Quran itu adalah nikmat yang paling agung ya, yang sering kali diabaikan baik itu dari kalangan bangsa jin dan juga manusia. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menganjurkan kepada kita bahwa tolak ukur mensyukuri nikmat Al-Quran itu ya, di antaranya adalah dengan kita senantiasa dekat dengan Al-Quran
bukan hanya membacanya tetapi juga mentadaburinya, dan juga bukan hanya mentadaburinya tetapi juga kemudian mengamalkannya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, pada kesempatan pagi hari ini juga saya bisa bersilaturahim dengan ibu bapak semua ya bunda yang hadir ya pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan ini adalah langkah bagi kita untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya kita bersyukur sekali sebab tentu banyak di luar sana yang melakukan aktivitas di pagi harinya, ada yang bekerja, ada juga yang kemudian hanya berdiam diri. Tetapi ya saya yakin insyaallah kita semua yang hadir pada saat ini sedang mengisi ya Ramadan kita dengan hal-hal yang bermanfaat, utamanya adalah dengan yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu hal yang paling penting yang harus kita bangun di Ramadan itu adalah dengan belajar Al-Qur'an. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril alaihissalam. Maka mudah-mudahan yang kita semua ini yang hadir pada pagi hari ini adalah bagian dari orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Al-Qur'an, nikmat yang paling agung yang sering dilalaikan oleh bangsa manusia dan juga bangsa jin. Baik hadirin ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu bagi sebagian yang mengikuti tahsin ya, sering berjumpa, sering bertemu ya. Mudah-mudahan tidak merasa bosan Bapak Ibu ya. Dan bagi yang belum ya, perkenalkan nama saya Abdul Razak Amir. Asal saya dari Nusa Tenggara Timur, dari Flores tentunya tepatnya. Dan alhamdulillah sudah di Jawa Barat. Baik, Ibu Bapak sobat ngaji Allah muliakan ya. Kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang apa Ibu? Masih Tahsin tajwid. ya. Tajwid. Mengenal lebih dekat tata. Ya, betul. Ya. Kita akan membedah ya, atau lebih tepatnya itu adalah kita mendekatkan diri kita dengan Mbak Tata ya. Yang tetapi bukan apa Tata Janet Bu ya. Tata Janet itu adalah penyanyi dangdut Bu. Bukan ya. Kalau ini adalah Tata yaitu tahsin dan tajwid atau tajwid dan tahsin. Di mobil nih. Ya. Baik, sebentar Bapak Ibu ya. Ini ada Kang Tian. Mohon maaf Kang Tian, boleh dijadikan co-host untuk bisa membagikan layar. Oke, sip. Baik Ibu Bapak sobat ngaji Allah muliakan ya. Alhamdulillah. Nah, pagi hari ini kita akan mencoba ya menjalin hubungan dengan Mbak Tata ini ya. Yang tentu bagi sebagian orang ada yang masih ngawang-ngawang Bu ya, ngawang-ngawang masih terbayang-bayang apa itu Tata, atau mungkin sebagian orang sudah mengenal ya dan sudah familiar juga ya kalimatnya. Nah, untuk bagi yang belum mendengar atau baru mendengar, Tata itu adalah kepanjangannya dari tahsin dan tajwid. Ini insyaallah ya, idenya brilian sekali. Jadi disingkat menjadi Tata. Nah, kita akan mencoba mengenal apa itu tajwid dan tahsin. Bapak Ibu pernah mendengar kata tajwid atau tahsin? Silakan Bapak Ibu kita interaksi sedikit. Apa pernah mendengar Bapak Ibu tahsin atau tajwid? Tahsin tajwid pernah dengar Pak Ustadz. Pernah Bu ya? Tahsin itu bukan yang sering ada di ini Bu ya, bukan yang sering dijemur di bawah matahari Bu ya. Ikan asin. Di pantai itu mah ikan. Nah, iya. Bu jangan
jangan disebutkan Bu, ini takutnya udah ngiler nih Bu. Ya. Jadi tahsin itu adalah berasal dari kata bahasa Arab Bapak Ibu, ya. Asalnya itu dari bahasa Arab yang akar katanya itu dari kata hassana yuhassinu tahsin. Nah, ya. Jadi asal katanya itu adalah dari hassana yuhassinu tahsin. Hassana itu membaguskan. Nah, tahsin itu atau hassana itu adalah membaguskan Bapak Ibu. Secara bahasa itu adalah membaguskan. Nah, sedangkan tajwid itu berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwid. Nah, jawwada ya yujawwidu tajwidan. Betul Bu. Ya, tajwidan ini artinya juga sama Bapak Ibu, membaguskan. Tetapi dari segi kaidah, dari segi bahasa Arab, tentu ada perbedaan Bapak Ibu ya, adalah hassana yuhassinu dengan jawwada yujawwidu. Tetapi secara bahasa, kedua-duanya itu adalah sama-sama membaguskan. Jawwada itu membaguskan apa? Apa yang perlu kita baguskan? Ya, apa yang perlu kita poles gitu misalkan. Nah, karena ini berhubungan dengan Al-Qur'an, maka yang harus kita baguskan itu adalah huruf-huruf yang kita baca di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian dipercantik, diperindah, dipersolek lagi lebih bagus dan terdengar indah itu ya, menggunakan hasanah dengan kaidah atau aturan-aturan ilmu tajwid, ya, ilmu tahsin. Secara bahasanya demikian. Nah, maka di sini tajwid dan tahsin itu adalah membaguskan. Nah, ini ya. Jadi indah atau bagus itu berasal dari kata yang sama Bapak Ibu. Ya, jawwada itu indah, bagus. Tahsin juga sama, ya. Tahsin juga itu artinya adalah bagus, kemudian memperbaiki, ya, menghias, membangun, memperindah. Maka kalau jawwada ini titik fokusnya adalah pada huruf-huruf, ya, sifatul huruf dan sebagainya, makharijul huruf dan sebagainya. Maka hasanah, ya, itu adalah memperindah bacaan itu, kita tempelkan dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, ya. Kaidah-kaidah tahsin yang mad, gunnah dan sebagainya, bahkan termasuk merubah pola suara kita. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, ya, tajwid atau tahsin itu adalah ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf. Nah, ini Bu ya, mengeluarkan setiap huruf min makhrajihi, dari makhrajnya, ya. Kharaja itu artinya adalah keluar. Kalau makhraj tempat keluar, ya. Kalau makhraj itu bahasa Arabnya adalah tempat keluar. Kalau dalam ilmu bahasa Arab ini kalimat makhraj ini adalah isim makan, ya, tentang tempat, ya, fi'il makan, tentang tempat nih makhraji. Nah, ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ya. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, dari tempat keluarnya huruf, makhraj, ya, yang sering kita sebut, dengan memberikan hak dan mustahaknya. Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita garis bawahi adalah hak dan mustahaknya. Bapak Ibu pernah mendengar hak dan mustahak? Pernah Bu? Hak dan mustahak. Belum pernah. Hak dan mustahak. Baru dengar Ustadz. Baru dengar Bu ya? Iya. Baru dengar Pak. Nah, Bu Hasnawati, ya pernah Bu ya? Betul. Hak dan mustahak. Nah, Bapak Ibu, hak yang dimaksudkan pada kaidah tajwid ini adalah huruf. Adalah hak hurufnya. Ini berkaitan dengan sifat. Jadi, setiap huruf dari huruf-huruf hijaiyah itu, ya, memiliki hak.
Haknya itu adalah Bapak Ibu ya, sifatnya itu tidak pernah berubah dan terus menempel. Ya. Jadi kemana huruf itu pergi, katakanlah biasa kita analogikan sederhananya begitu. Kemana huruf itu pergi, haknya itu selalu ikut, nempel, tidak akan pernah terpisah. Ya, seperti contoh misalkan, ya huruf lam, Bapak Ibu ya, dia dibaca hak hurufnya seperti apa ya. Kemudian ada isti'la, ada tipis dan beratnya, tipis dan tebalnya, ya. Kemudian ada hamas, semua itu adalah masuk pada bagian dari hak huruf. Nah, sedangkan mustahak itu, ya, mustahak itu adalah yang tiba-tiba muncul atau munculnya itu, ya, munculnya itu tertentu pada hal-hal tertentu saja. Ya, munculnya tiba-tiba atau tertentu. Ya. Jadi tidak menempel, tapi dia hanya pada ranah tertentu baru dia muncul. Nah, itu yang disebut mustahak. Contoh misalkan Bapak Ibu, ya, lam ini, ya, haknya itu adalah dibaca la, li, dan lu. Kemanapun dan seperti apapun pasti demikian bacaannya. Ya, maka ini adalah haknya Bapak Ibu. Nah, sedangkan mustahaknya itu dia akan berubah, tiba-tiba berubah manakala dia misalkan begini. Huruf lam tadi. Nah, ini Bapak Ibu bisa tidak kita baca misalkan ya. Allah, bisa tidak? Nah, ya. Padahal haknya itu kan ketika lam dia berharokat fathah dibaca la, harokat kasrah dibaca li, harokat dhammah dia dibaca lu. Nah, tetapi ketika dia berada pada kalimat yang ini, ya, maka bisa tidak kita baca Allah? Ya. Nggak bisa Bu ya? Atau, nah nggak bisa Bu ya? Tidak bisa. Nah, kenapa tidak bisa? Karena inilah yang disebut dengan mustahak, dia munculnya tertentu. Nah, pada bagian ini lam itu tidak dibaca la layaknya fathah yang kita biasa baca, ya. Tetapi pada kalimat Allah, nah ada sedikit perbedaan. Nah, yang berbeda itulah yang kemudian disebut dengan mustahak. Nah, betul Bu ya? Nah, kalau haknya itu adalah la lilu, itu adalah haknya, ya. Artinya sampai kapanpun sifatnya ini ketika dia kasroh, dhammah, kemudian dia fathah akan sama. Tetapi jika dia pada kalimat tertentu, contoh pada kalimat ini Allah, maka akan berbeda. Nah, kedengarannya pun akan berbeda. Itulah yang kemudian disebut dengan mustahak. Jadi sifat yang muncul secara tiba-tiba atau sifat yang muncul, ya, pada tempat-tempat tertentu saja, tidak semua. Nah, sedangkan kalau haknya itu adalah pada semua huruf, haknya sama, ya, sifatul hurufnya sama, tidak berubah. Kemanapun dia akan selalu nempel, itu berkaitan dengan sifatnya. Nah, sedangkan kalau mustahak ini, nah itu akan sewaktu-waktu bisa berubah. Tergantung nanti adalah kalimat apa nanti yang kita temukan. Nah, ibu bapak sobat ngaji Allah muliakan, maka tahsin atau tajwid itu adalah mengeluarkan huruf, ya, setiap huruf dari makhrajnya sesuai dengan hak, tentunya dengan sifatul hurufnya, dan mustahaknya termasuk perubahannya ketika kita menemukan kalimat yang mengharuskan mustahaknya itu muncul. Nah, setelah kita mengetahui bahwa tajwid atau tahsin mengeluarkan bacaan atau mengeluarkan huruf sesuai dengan tempat keluarnya huruf, maka untuk apa sih kita mempelajari hukum ilmu tajwid atau tahsin? Nah, Bapak Ibu, ya, saya mengutip dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Sekilas kalau kita perhatikan surat ini, yaitu surat Al-Muzammil ayat keempat kalau tidak salah,
Di situ ada kata warattala. Nah, warattala dalam bahasa Arab kalimat rattala ya itu adalah fiil. Tapi ketika dia warattil disukunkan lam sukunnya, maka akan berubah menjadi kalimat perintah. Nah, kalimat perintah secara kaidah usul fikih al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah itu menunjukkan wajib. Maka mempelajari ilmu tajwid itu adalah hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib. Itu secara kalau kita perhatikan dalam kaidahnya. Nah, para ulama kemudian membagi Bapak Ibu, ya, membagi hukum ilmu tajwid ini. Yang pertama, ya, adalah tajwid ilmi. Nah, hukum mempelajarinya itu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah, Bapak Ibu? Kalau sudah ada yang mempelajarinya, tidak usah belajar. Kalau untuk semua yang lain, Ustadz. Kenapa? Gimana, Bu? Kerjakan ada satu orang, berarti yang lain tidak wajib lagi mengerjakannya. Nah, Ya, betul. ya, fardu kifayah itu wajib, Bu, ya. Nah, nanti kita coba telusuri. Kemudian yang kedua ada tajwid amali, hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Nah, kalau fardu ain berarti apa, Ibu? Fardu ain. Setiap orang wajib. Setiap orang. Setiap orang wajib Nah, belajar. betul, Bu. Bagi setiap umat Islam. Wajib bagi semua orang. Ya, bagi setiap orang apa Wajib. namanya? Wajib mempelajarinya. Nah, Bapak Ibu, pembagian hukum ini adalah jika bagi mereka atau Bapak Ibu yang mengajarkan ilmu Al-Quran, ya, tahsin dan sebagainya atau seperti kami, maka bagi kami wajib hukumnya mempelajari tajwid ilmi ini. Hukumnya wajib tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Mengapa? Karena kami sebagai pengajar. Nah, Fardu ya. ain. Atau misalkan ibu sedang mengajar anak-anak, misalkan di madrasah, ya, mengajarkan ilmu tajwid atau tahsin, maka ibu masuk pada kategori tajwid ilmi, Bu. Ibu harus mempelajarinya lebih dalam lagi. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini adalah orang yang akan menyampaikan secara mendetail lagi pada peserta didiknya. Gitu. Maka hukumnya adalah fardu kifayah. Sedangkan tajwid amali yang fardu ain itu adalah semua orang boleh mempelajari. Tidak harus lebih mendalam, tidak. Cukup misalkan ini mat apa, dibacanya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu semua harus tahu. Ya, kenapa? Agar ketika membaca Al-Qur'annya itu tepat sasaran, tidak melanggar aturan-aturan ilmu tajwid. Ya. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Nah, tartil di sini adalah perlahan-lahan sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Jadi Bapak Ibu membaca Al-Qur'an itu harus sesuai, Bu. Mengapa Allah menekankan bahwa membaca Al-Qur'an dengan tartil itu harus wajib? Karena ini akan berkaitan dengan pengucapan huruf yang akan kita ucapkan. Sebab bahasa Arab itu biasanya Bapak Ibu ya yang hadir pada pagi hari ini, ketika kita salah mengucapkan huruf, maka akan berbelok artinya. Nah, makanya kenapa Allah mengatakan membaca Al-Qur'an itu harus dengan tartil. Contoh misalkan ya, yang paling sering diambil itu adalah kata syakaro. Nah, ini Bu. Syakaro dengan sakaro. Nah. Kedua kalimat ini terdengar hampir sama. Ya, hampir sama, tidak berbeda. Ya. Dari segi pendengaran, ya, kalau kita mendengarkan. Tetapi dari segi huruf ada perbedaan. Yang satu itu menggunakan sin biasa, yang kedua menggunakan kata shin yang ada titik 3. Nah, dari ini saja sudah berbeda makna. Ya, syakaro itu artinya syukur.
Bapak Ibu, ya. Sedangkan sakaro artinya mabuk atau mabuk, Bu ya. Makanya Bu, nanti kalau misalkan ada yang hajatan dan sebagainya, hati-hati dalam mengucapkan wah syukuran. Kalau Bapak Ibu menyebutkan syukuran, artinya orang itu sedang mengumpulkan banyak orang untuk bermabuk-mabukan. Itu hanya kesalahan dari segi huruf, Bu. Tapi kalau misalkan Ibu mengucapkan oh syukuran, syukuran. Sekalipun Bapak Ibu, mohon maaf, sekalipun ada istilah bahwa kan kata syukur itu sudah dipadankan dengan bahasa Indonesia, sudah diserap. Tetapi tetap ya, dalam maknanya itu akan berbeda. Kata syukur dengan syukuran itu berbeda jelas. Syukuran itu artinya kita mensyukuri ya nikmat Allah, sedangkan sakaro berarti kita bermabuk-mabukan. Maka penting sekali ya, jelas Allah mengatakan baca oleh kamu Al-Quran itu dengan tartil agar kita terhindar dari kesalahan ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, tujuan dari kita mempelajari ilmu tajwid tadi ya, yaitu agar terhindar dari kesalahan. Nah, kesalahannya yang seperti apa? Satu, ya, kesalahan dalam membaca Al-Quran itu ternyata ya meliputi dua. Yang pertama lahnul jali dan lahnul khafi. Apa itu lahnul jali Bapak Ibu? Kesalahan yang jelas. Hubungan dengan makhluk. Kesalahan jelas, Ustaz. Kesalahan yang apa Bu? Pak? Yang jelas, Ustaz. Salah dikata, salah diharapkan. Betul. Kesalahan lahnul jali ini adalah kesalahan yang berat. Berat. Bu. Nah, mengapa disebut berat? Karena dia itu akan berkaitan dengan pengucapan huruf atau yang kita sebut dengan makhraj. Nah, Bu ya. Jadi kesalahan lahnul jali ini adalah kesalahan yang akan berkaitan dengan makhraj. Ya. Atau tempat keluarnya huruf. Huruf apa? Huruf hijaiyah. Nah, mengapa disebut lahnul jali misalkan, kenapa disebut kesalahan besar? Sebab tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa bahasa Arab itu ketika tertukar huruf maka akan merubah arti. Seperti tadi kata syakaro dan sakaro. Ketika ibu membacakan misalkan la'allakum taskurun, maka agar kamu menjadi orang-orang yang bermabuk-mabukan. Tapi jika ibu membacakan la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang bersyukur, maka itu tepat. Ya. Atau misalkan Bapak Ibu ya dalam kehidupan sehari-hari mengucapkan, wah ada yang syukuran. Pakai S biasa misalkan. Nah maka ibu sedang mengucapkan oh ada yang bermabuk-mabukan ya. Karena syukuran itu artinya bermabuk-mabukan secara kaidah bahasa Arab. Tetapi kalau ibu mengucapkan syukuran, maka ini adalah oh ada orang yang sedang ingin melakukan semacam mensyukuri nikmat Allah mungkin dengan berbagi dan sebagainya. Maka itu tepat. Ya. Nah, dan ini potensinya ketika kita membaca Al-Qur'an sering terjadi. Ya. Kesalahan lahnul jali ini banyak sekali terjadi. Alam tarokai papa. Nah, saya sering mendengar ya papa. Ya. Kalau ada yang membaca Quran surat Al-Fil Bu ya. Alam tarokai papa ala rabbuka bi ashabil pil. Nah, padahal obat pil itu ada di apotek Bu. Ya, tidak ada di Quran surat Al-Fil. Nah, kesalahan-kesalahan yang seperti ini yang mesti kita hindari. Mengapa? Sebab kesalahan ini akan merubah arti atau makna yang tercantum pada Al-Quran. Nah, yang kedua, bukan hanya kesalahan pada tertukarnya huruf, tetapi juga termasuk pada tertukarnya harokat. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Yang tadinya dibaca A, kita baca I. Yang tadinya dibaca U, kita baca A misalkan.
Nah, ini juga bagian dari kesalahan lahnul jali yang mesti kita hindari. Sebab bukan hanya pertukaran huruf, Bapak Ibu, ya, bukan hanya pertukaran huruf yang mampu merubah makna, tetapi termasuk kesalahan dalam menukar harokat pun itu adalah bagian yang akan menukar makna. Ya, jadi lahnul jali ini bukan hanya tertukarnya huruf, tetapi tertukarnya harokat pun itu sangat penting kita hindari. Sebab ketika tertukar harokat akan merubah pada makna. Pun demikian halnya tertukar huruf, itu akan juga merubah makna aslinya. Nah, oleh karenanya sangat penting kita membaca Al-Quran itu dengan tartil agar terhindar dari kesalahan ini. Yaitu kesalahan yang pertama adalah kesalahan yang berat, lahnul jali, yaitu makhraj, ya, tertukarnya huruf, atau yang kedua adalah tertukarnya harokat. Nah, sedangkan yang kedua, agar kita terhindar dari kesalahan lahnul khafi. Kalau ada berat berarti ada ringan, Bu. Nah, ya, lahnul khafi ini berarti kesalahan yang ringan. Pak Ustadz, seperti apa kesalahan yang ringan itu? Seperti ketika Ibu membaca surat, ya, salah satu surat di Al-Quran, Ibu misalkan yang mat tobi'i dibaca pendek, ya, yang mat wajib dibaca pendek, ya. Nah, seperti ini, Bu. Yang ini harusnya 4 atau 5, Ibu bacanya 2. Atau misalkan ini dibacanya 2 harokat, Ibu bacanya 1 harokat. Nah, dari segi itu, ya, perlu kita hindari, ya. Perlu kita hindari. Tetapi kesalahan tersebut, ya, lahnul khafi ini masih tergolong kesalahan yang ringan. Contoh misalkan, Bu, ya, coba Bapak Ibu bedakan, simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu bisa membedakan antara bacaan pertama, kedua, dan ketiga. Bu, mana yang benar? Yang ketiga. Coba, Bu. Yang ketiga. Pertama, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga berarti. Kenapa tidak yang pertama, Bu? Dia Pertama yang pendek, pertama. Kenapa tidak yang pertama, Pak? Yang pendek harokatnya Kalau pendek ada yang Oh. pendek, kedua panjang Silakan. sekali. Yang kedua kepanjangan. Menggunakan Yang ketiga Nah, benar sesuai dengan karena maksud. ada yang kepanjangan, ada yang kependekan. Nah, dari mana Bapak Ibu tahu bahwa ada yang kepanjangan dan ada yang kependekan? Dari cara dari mati. sesuai harokatnya Ustaz. Harokatnya Ustaz. Atau bi alif Lihat berdiri. harokat. Bagus. Dari mana Bapak Ibu tahu bahwa kepanjangan dan kependekan itu? Dari belajar. Dari matnya. Dari ilmu tajwid, Baik, Bu. dari tajwidnya Bu, Ustaz. bukan dari matnya, tapi dari pendengaran kita. Hurufnya. Nah, ya. Kita tahu bahwa itu Nah, kita tahu mengapa misalkan mat asli ini dibaca pendek dan panjang itu terdengar oleh telinga kita. Artinya telinga kita sensitif. Wah, ini nggak enak, kependekan. Wah, ini kepanjangan. Nah, itulah yang kemudian mengharuskan kita, Bapak Ibu, untuk mempelajari ilmu tahsin atau tajwid agar kita terhindar dari 2 kesalahan ini, yaitu lahnul jali dan lahnul khafi. Nah, Bapak Ibu sobat ngaji yang Allah muliakan, ya, maka dasar-dasar dari ilmu tajwid atau tahsin itu terutamanya nih bagi yang pemula itu, ya, yang tahsin amali atau tajwid amali ini yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah 1. Yang harus dipelajari itu adalah 1, ada mad 2, 4 sampai 5, 6 harokat.
Ya. Yang kedua, lihat gunnahnya. Ya. Gunnahnya harus harus kita tahu. Kemudian gunnahnya itu meliputi apa? Ada gunnah, idgham, ikhfa syafawi, iqlab. Kemudian ada qalqalah sughra dan kubra. Ketiga ini untuk pemula harus kita pelajari Bapak Ibu. Ya, ini kesalahan yang sering terjadi dan banyak sekali, ya. Tetapi ya seringkali bagi mereka yang merasa bahwa ini juga merupakan suatu kesalahan, sering dilanggar ketiganya ini, tetapi terkadang ada orang yang kemudian gengsi Bu mau belajar, padahal ya yang namanya Al-Quran itu sampai kapanpun kita dituntut untuk senantiasa mempelajari. Nah, Bapak Ibu sobat ngaji yang Allah, Suaranya hilang Pak Ustadz. aduh, mohon maaf Bu ya, terkena ada gangguan teknis mungkin dari jaringan. Nah, dasar-dasar dari ilmu tajwid ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu, ya, yaitu dari mad, gunnah, dan qalqalah. Ini yang akan kita pelajari, ya, agar agar memudahkan kita untuk meminimalisir kesalahan lahnul khafi. Ya, kalau lahnul jali tentu Bu ya, tentu harus kita pelajari juga. Tetapi bagi tahsin amali, maka mempelajari mad, gunnah, dan qalqalah ini adalah suatu keharusan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran. Nah, Ibu Bapak sobat ngaji yang Allah muliakan, ya. Selanjutnya adalah, karena yang runtutan pertama yang harus kita pelajari itu tentang mad 2, 4, 5, dan 6, maka kita akan masuk kepada ini. Bapak Ibu, sebelum saya masuk kepada materi, kira-kira mad itu ada berapa Bapak Ibu? 2. 7 Ustadz. Mad itu ada? 2. Ada 2. Ya. 2 Ada 2, Ustadz. ada yang jawab 3. Ada 2. Ada Bu yang jawab 3. Ada 2. Nah, 1, Bu, ada mad Asli. Mat asli. Nah, 1 ada mad asli. Asli. Yang kedua ada mad. Far'i. Yang kedua mad apa Bu? Far'i. Yang kedua adalah mad far'i, betul. Ya. Nah, yang kedua adalah ada mad far'i. Mad asli ini sering kita sebut dengan mad Tabi'i. betul Bu, mad tabi'i. Sedangkan mad far'i yang kemudian memiliki anak yang begitu banyak. Iya. Nah, Bapak Ibu sobat ngaji yang Allah muliakan. Nah, apa itu mad asli? Ya. Mad asli itu atau mad tabi'i, ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Mad tabi'i itu adalah mad yang tidak bergantung pada suatu sebab. Jadi, Bapak Ibu dia tidak memiliki sebab. Tidak ada, ya. Dan tanpa adanya huruf tersebut tidak akan terjadi panjang atau madnya. Kalau si huruf madnya itu hilang, maka tidak jadi dia dibaca panjang. Nah, itu adalah mad tabi'i. Bunyi. Tuh kan jatuh. Turun. Bapak Ibu sobat ngaji yang Allah muliakan. Turun. Di bawah. Bapak Ibu pernah mendengar mad tabi'i atau huruf mad? Huruf mad itu ada berapa? Ada 3. 2. Atas 3 apa aja Bu? 1. Alif, Waw dan ya. Atau ayu. Nah, ini Bu. Mbak Ayu. Ayu. Ya. Ayu itu bahasa Jawanya apa Bu ya? Cantik. Ayu cantik Bu ya. Ayu Apa ya? Insyaallah. Gelis. Nah, Mbak Ayu ini
Bapak Ibu, adalah 3 huruf mad. Nah, huruf alif, waw, dan ya ini adalah 3 huruf mad asli. Bapak Ibu, jika ketiga huruf ini hilang, maka bacaan panjangnya itu tidak terjadi. Ya. Jadi kalau alif, waw, dan ya-nya ini tidak ada, tidak muncul, maka bacaan panjangnya itu tidak jadi, gagal. Kenapa? Sebab huruf tersebut itu hilang, ya. Seperti kaidahnya bahwa ya, tanpa adanya huruf tersebut, Bapak Ibu, ya, maka tidak akan terjadi panjang atau mad. Jadi bacaan panjang itu tidak akan bisa kita baca panjang sebab dia hilang hurufnya. Nah, Bapak Ibu sahabat ngaji yang Allah muliakan, ya, lebih jelasnya lagi adalah nih Bu, ya, mad 2 harokat itu. Mad asli itu atau mad tobi'i secara bahasa mempunyai arti alami, natural, atau biasa. Kalau alami berarti tidak dibuat-buat, Bu. Ya, saya berbicara seperti ini adalah khas saya, ya, dengan suara yang keras atau tinggi, misalkan natural, tidak saya buat-buat, ya. Beda lain halnya kalau misalkan gaya bicara saya itu berbeda atau yang sering kita sebut dengan gimmick. Nah, kalau gimmick itu hanya untuk mereka yang sedang berada di televisi, Bu. Nah, itu artis-artis yang pelawak dan sebagainya itu gimmicknya banyak. Nah, kalau ini mad asli itu adalah alami, dia natural, tidak dibuat-buat. Tabiatnya pun tetap demikian, Bu. Makanya disebut mad tobi'i. Nah, kenapa disebut tobi'i? Karena madnya mempunyai karakter. Tabiat itu karakter. Karakternya itu adalah tidak akan menambah atau mengurangi 2 harokat. Ya, mad asli dan mad asli atau mad tobi'i itu kan dibacanya 2 harokat. Maka 2 harokat ini tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Nah, itu Bu, ya. Kalau Bapak Ibu menambah bacaan mad 2 harokat berarti bukan mad asli. Kalau Bapak Ibu mengurangi mad 2 harokat ini juga bukan dari bagian mad asli. Artinya berarti mad apa, Ibu? Kalau bukan asli, kalau bukan asli berarti mad ya. Bu, kalau bukan mad asli artinya mad palsu. Ya. Mad palsu. Nah, itu Bu. Nah, mad palsu alias mad apa, Bu? Mad hoax. Oh iya, bukan asli, Ya, Ustaz. palsu kan itu, Bu, ya. Jadi kalau bukan asli berarti palsu. Nah, ya, kalau bukan asli berarti dia apa? Palsu. Nah, Bapak Ibu, sedangkan mad yang sering kita sebut itu huruf mad, ya, bukan Pak Ahmad, Bu, ya, adalah memanjangkan suara dengan huruf-huruf mad, yaitu alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh, dan waw sebelumnya dhammah. Ini, Bu, ya. Jadi mad itu adalah memanjangkan suara dengan huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad itu yang tadi 3, Bu. Ya. Yaitu alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh, dan waw sebelumnya dhammah. Ya. Nah, ini adalah 3 huruf mad. Ya. 3 huruf mad yang ada pada mad asli. Nah, tetapi Bapak Ibu, yang seperti apa? Nah, ini, Bu. Nih, yang saya lingkar ini adalah alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, dan wawu sebelumnya dhammah. Inilah yang disebut dengan mad asli, Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika menemukan tanda yang seperti ini, ya, maka bacaannya itu harus 2 harokat, Bu. Jangan dipanjangkan. Atau sebaliknya, jangan dipendekkan. Pun ketika Ibu menemukan ya sukun sebelumnya kasroh, maka Bapak Ibu pun tidak boleh membacanya, baik itu dipanjangkan melebihi 2 harokat atau dipendekkan, ya mengurangi 1 harokat.
Kalau dikurang dan ditambah, maka dia disebut mad palsu, bukan mad asli. Tuh, sederhananya begitu, Bapak Ibu. Bukan mad asli, ya, tetapi mad palsu. Nah, Bapak Ibu sobat ngaji yang Allah muliakan, inilah yang disebut huruf mad, Bu. Nah, ini, Bu. Nah, ya, alif yang ini, Bu. Alif, ya sukun dan wawu. Jika alif sebelumnya fathah, jika ya sukun sebelumnya kasroh dan wawu sukun sebelumnya dhammah, maka itu disebut mad asli atau mad tabi'i. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Bisa Bu ya? Bisa. Insya Allah. Nah, oke, siap Bu. Tetapi Bapak Ibu, ada catatan yang mesti kita ketahui. Sebab ketiga huruf ini dari sananya itu sudah begini, Bu. Ya, sudah begini, tidak dirubah-rubah. Nih, ya, alif, ya, dan wawu. Tetapi datang ke Indonesia, ya, terutamanya pada mushaf Al-Quran Indonesia, mad 2 harokat itu pada umumnya berjumlah 7 tanda yang dibaca 2 harokat, Bu. Jadi ternyata bukan 3, Bu. Kalau kita kan mengenalnya cuma 3 huruf mad itu, alif, waw, dan ya. Nah ternyata ke Indonesia, utamanya di mushaf Al-Quran Indonesia, itu ternyata berjumlah 7. 7 tanda yang dibaca 2 harokat. Nah, Bu, Ibu pernah menghafal dalam waktu 1 detik, Bu? Pernah, Bu? 3, 2, 2. Nah, Bu, ya. Untuk menghafal 7 tanda tadi, tidak dibutuh waktu 1 tahun. Tidak dibutuhkan waktu 5 tahun, kelamaan Bu. Atau misalkan 2 jam pun kelamaan. Cukup dengan 1 detik. Ya, asal Bapak Ibu ikuti instruksi saya. Sebentar Bu ya. Nah 7 tanda tadi dirumuskan. 3, 2, 2. Siap Bu ya? 3, 2, 2, 3, 2, 2. Ya. Jadi 7 tanda tadi dibuatkan rumus 3, 2, 2. 3 Bu ya. 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7. Jadi nih Bu, 7 aja. 7 tanda. Ya. 3, 2, 2, 3, 2, 2. Nah, apa 3, 2, 2-nya Bu? 3, 2, 2 itu adalah 1 fathah, kasroh, dan dhammah. Ya. Siap Bu? 3, 2, 2 fathah kasroh dhammah. 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 Saya ulangi Bu, siap-siap ya. 3, 2, 2 fathah kasroh dhammah. 3, 2, 2 fathah kasroh dhammah. Nah ini adalah rumus Bu, rumus tandanya ya. Rumus 7 tanda mad tabi'i. 3, 2, 2 fathah kasroh dhammah. 3-nya itu apa? 3-nya itu adalah 1 fathah, 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 kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Ini Bu. Jadi 3, 2, 2 fathah, kasroh, dhammah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. 3, 2, 2 fathah, kasroh, dhammah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Maksudnya apa 3, 2, 2 ini? Nah, maksudnya adalah untuk memudahkan Bapak Ibu menghafal 7 tanda mad tabi'i atau mad asli. Ya, jadi untuk memudahkan Bapak Ibu mempelajari ya atau mengingat ya 7 tanda mad asli. Jadi 7 tanda mad asli itu adalah rumusnya 3, 2, 2 fathah kasroh dhammah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah 7 tanda rumus cepat menghafal mad asli. Ya. Jadi harus kita kuasai untuk nanti ketika membaca Al-Quran kita sudah paham dan sudah tahu, mengenal. Ya. 3, 2, 2 fathah, fathah, kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Saya ulangi. 3, 2, 2 fathah, kasroh, dhammah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Ya.
Jadi itu Bu, 322 fathah kasrah dhammah. Hilang Ustadz, gak ada gambar, gak ada suara. Hilang suaranya. Iya Bu, ini Masya Allah jaringan. Mohon maaf Bu ya. Nah ini adalah 7 tanda cepat kita menghafal rumus mad tabi'i atau rumus cepat menghafal 7 tanda mad tabi'i. Nah apa yang dimaksud dengan 322 ini Bapak Ibu? Nah ini Bu ya. Nah ini Bu ya. 322 ya. 322 fathah kasrah dhammah. Fathah 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 kasrah kasrah dhammah dhammah. Maksudnya adalah Bapak Ibu, 3 itu adalah maksudnya 1 ya. Fathah bertemu alif. Kedua, fathah bertemu alif bengkok. Dan yang ketiga adalah fathah berdiri. Bu pernah melihat alif bengkok? Pernah melihat? Ustaz. Pernah. Bu di mana Bu ketemunya Bu alif bengkoknya di Surat mana Bu? apa ya? Surat Wadduha. Nah, Aduh. Wadduha Bu ya tuh Bu. Pernah ketemu, pernah kenalan Bu? Saat dibaca Baca aja aja. Ustaz. Ya, mungkin Ibu ya ketemu dan kenalannya itu adalah ketika menemukan ayat yang di ujung ayatnya itu adalah alif bengkok. Ya. Dan Ibu kemudian mengetahui dari beberapa sumber informasi bahwa yang seperti ya ini adalah alif bengkok. Alif bengkok. Ya Bu ya? Ya. Iya Ustaz. Nah, Bu. Jadi 322 tadi fathah 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 itu adalah alif sebelumnya fathah, alif bengkok sebelumnya fathah, kemudian fathah berdiri. Nah, atau fathah bertemu alif bengkok, fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, atau fathah berdiri. Nah, yang duanya itu adalah kasroh bertemu ya sukun, dan yang kedua adalah kasroh berdiri. Nah, ini Bu, ya sukun bisa dibedakan Bu dengan alif bengkok? Bisa Bu ya? Bisa Ustaz. Nah, Beda titiknya. betul Bu, takutnya Bu ya ini Ibu menyamakan semuanya. Wah pokoknya mah yang ini sama, yaitu adalah dibacanya ya. Ya. Padahal beda. Ya itu memiliki 2 titik, sedangkan alif bengkok itu tidak ada. Itu Bu ya. Kemudian yang ketiga, 2-nya itu lagi adalah dhammah bertemu wawu sukun. Nih Bu ya. Jadi 2-nya itu adalah dhammah bertemu wawu sukun. Ya. Dhammah bertemu wawu sukun dan dhammah terbalik. Nah ini Bu, dhammah terbalik ya, bukan dhammah berdiri Bu, hati-hati, bukan ya, tapi dhammah terbalik. Yang berdiri itu cuman fathah dan kasroh. Nah, yang terbalik jungkir balik itu adalah dhammah. Nah, jungkir baliknya itu adalah dhammah. Nah, Bapak Ibu sobat ngaji yang Allah muliakan, ini Bu, ya 322 itu adalah yang ini ya. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, dan fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun dan dhammah dan kasroh berdiri. Kemudian ya ada dhammah terbalik. Mohon maaf. Ada dhammah terbalik ya. Ada dhammah bertemu waw sukun dan dhammah terbalik. Sekilas ini seperti angka 6. Ya, angka 6. Nah, Bapak Ibu sobat ngaji Allah muliakan, yang seperti apa fathah bertemu alif? Fathah bertemu alif bengkok dan fathah berdiri. Ini Bu, perhatikan baik-baik. Ya. Fathah bertemu alif.
Maka ibu di sini bacanya tidak boleh pendek bu, harus 2 harokat, 2 ketukan. Fathah bertemu alif. Yang mana alifnya ini bu? Yang berwarna merah. Ini adalah alifnya. Ya. Nah ini adalah mad tobi'i bu. Bukan apa? Bukan mad far'i. Tapi dia adalah mad tobi'i. Bukan juga mad palsu. Bukan. Ya. Kemudian fathah bertemu alif bengkok. Nah ini bu. Fathah bertemu alif bengkok. Ya. Fathah bertemu alif bengkok. Kemudian fathah berdiri. Nah, fathah berdiri ini bu, yang berwarna merah. Itu fathah berdiri. Kemudian, ya, kasroh bertemu ya sukun. Nah, ini bu, kasroh bertemu ya sukun. Banyak nih, sering kita jumpai. Tapi terkadang suka dibiarkan begitu saja, tidak dianggap. Ya. Kemudian kasroh berdiri. Nah, ini ada bu, ya. Kasroh berdiri ini bisa kita temukan di surat An-Naba, An-Nazi'at, ya, atau Abasa juga ada. Kemudian dhammah bertemu waw sukun. Nah, ini bu, ya dibacanya 2 harokat. Dhammah terbalik, mohon maaf, dhammah terbalik, ya. Ini dhammah bertemu waw sukun, ini, ya. Sedangkan yang ini adalah dhammah terbalik. Ini bisa ibu cek di Quran, ya, di Quran surat Al-Lahab, Al-Humazah tuh bu, ada. Yahsabu annama lahu, ya, ada. Ya. Nah, di situ ada dhammah terbalik. Itu contoh sekilasnya. Nah, apakah di Quran ada? Ada bu di Quran. Justru ya banyak. Di Quran itu banyak bu yang seperti ini, ya. Dhammah terbalik, waw sukun sebelumnya dhammah, kasroh berdiri, ya, kasroh berdiri. Nah, ini adalah bagian dari 7 tanda tadi bu. Nah, Bapak Ibu, maka ya ini juga sama nih bu, ya, nih, ya, fathah bertemu alif, kemudian fathah berdiri, kemudian ini adalah fathah bertemu alif bengkok. Nih kasroh bertemu ya sukun. Kemudian ada kasroh berdiri. Ini juga sama, dhammah bertemu waw sukun. Kemudian di sini ada dhammah terbalik. Ya, ada dhammah terbalik. Nah, bisa bu? Bisa ditangkap bu sampai sini? Bisa Ustaz. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dikenali bu? Bisa Allah Ustaz. Bisa Ustaz. Bisa bu ya? Nah, Bisa kalau bu ya? Allah bisa Ustaz. Kalau dikenali itu cepat bu ya. Kalau kita kenalkan. Nah, cepat bu, tapi ya pada intinya adalah pada membacanya. Nah, jadi tidak hanya cukup dikenal, tetapi ketika bertemu pun harus disapa bu. Ya, harus disapa biar dia dianggap. Ya, jangan sampai ini tidak disapa, berbahaya bu. Kalau tidak disapa berarti melanggar aturan lalu lintas. Aturan kalau di jalan lalu lintas, kalau di Al-Quran adalah aturan-aturan ilmu tahsin atau ilmu tajwidnya. Nah, Bapak Ibu sobat ngaji yang Allah muliakan, ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang saya lingkari ini adalah mad yang Gak ada suaranya. mohon maaf bu ya, kendala jaringannya terus nih. Nah, yang saya lingkari ini Bapak Ibu, yang ini ya, itu adalah mad tobi'i ya, atau mad asli. Nih bu, fathah berdiri ya. Nih, apalagi lafdzul jalalah sering kita jumpai. Makanya ibu jangan membacanya kependekan bu ya, dia harus 2 ketukan. Nih, cukup kenalkan saja dulu. Cukup ibu kenali saja dulu ya. Jangan dulu dipraktekkan bu. Nih bu ya. Ini adalah mad asli. Nah, la-nya juga sama ini bu. Biasanya orang menemukan la seperti ini langsung dibaca pendek. Padahal di sini ada alif, sebelumnya adalah fathah. Nah, ini harus dibaca 2 harokat. Nih juga sama. Kemudian ini ya, yang dilingkari itu adalah apa namanya? Adalah mad asli atau mad tobi'i.
Nah, Bapak Ibu ya, ini kalau Bapak Ibu perhatikan ya, pada baris pertama yang ini Bu, apa ada mat aslinya? Ada tidak Bu? Ada Ustaz. Ada Bu ya. Apa Bu? Iya. Yahya. Ada apa Bu? Ya-nya itu ada apa? Ada patah berdiri. Ah, fathah berdiri. Terus ada apa lagi Bu? Terus Ada alif. nah ini Alif sebelumnya fathah. Sebelum fathah. ya. Nih. Bola. Terus yang mana lagi Bu? Wah. Yang Yu. Nah, ini Mbak Ayu. Nah, betul. Si Bu. Wah, makan. Nah, Bu, kalau yang ini ada Bu? Ada. Ada nih. Tuh, ada yang bilang ada tuh Bu. Ya sukun katanya. Ada. Siap Bu ya. Nah, kalau ini nggak ada Bu ya. Kalau ini nggak ada. Nah, kalau yang ini nggak ada. Ya. Ada tadi saya dengar Bu, ya sukun. Bu, ini bukan ya sukun yang sebelumnya kasroh. Ini adalah ya sukun sebelumnya fathah. Berarti bukan masuk dari mat asli atau mat tobi. Ya. Ustadz, tapi ini ada alif. Alif. Nah, ini alif betul Bu, ini alif. Cuman dia ada harokatnya. Harokatnya adalah harokat fathah. Nah, betul. Ya. Maka di sini tidak terdapat mat tobi. Nah, Bapak Ibu, ya, sobat ngaji yang Allah muliakan. Nah, Bu, untuk memudahkan Bapak Ibu dalam mempraktekkan 7 tanda tadi, maka ya dibuatkan pola. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu, ya, memudahkan Bapak Ibu untuk mengukur kadar panjang 2 harokatnya. Ya, kadar panjang 2 harokatnya itu dibentuk ke dalam pola yang seperti ini. Ya, saya coba praktekkan. Semuanya boleh disimak dan diikuti tapi tanpa bersuara. Suaranya hanya boleh didengar oleh ibu saja. Ya, mohon maaf. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Nah, ini Bu ya. Itu untuk adalah pola mat 2 harokatnya agar memudahkan dan mengukur ya panjang 2 harokat yang Bapak dan Ibu baca. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Saya ulangi. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Siap Bu? Ayo Bu, kita praktekkan sama-sama. Siap? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Bismillah. Siap Bu? Saya ulangi sekali lagi. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Siap Bu? Instruksi saya terlebih dahulu. Bapak Ibu sebentar, tolong sebentar ya. Dengarkan instruksi saya terlebih dahulu ya. Siap Bu? Jangan dulu ada yang mulai. Sudah ada yang bocor. Ya, siap Bu, Bapak Ibu, siap. Bareng-bareng Bu. 1, 2, 3.
Bana Bana baununa baununa bina bina bauna bina baini buna bina baini buna bina baini buna Ya. Bu. Oke. Sip. Saya ulangi Bapak Ibu. Banaba, silakan di-mute-kan terlebih dahulu. Ya. Siap? bana baununa Tolong di-mute-kan terlebih baina dahulu. Siap. Suaranya mati. Oke. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Oke, siap. Bu Haja Siti Purwaningsih. Karena raise hand. Silakan Bu, dicoba. bana baununa bina baini buna Saya ulangi Bu. Bana baununa bina baini buna. Coba. Udah. bana baununa bina baini buna Bana baununa bina baini buna. bana baununa bina baini buna. Ya. Sip. Mau Ustaz. Coba Pak Chef Fatir ini. Coba. Bana baununa bina Silakan yang lain boleh di-mute-kan Bapak Ibu. Gitu ya. Bana Bu, baununa coba di-mute-kan semuanya, mohon maaf. Oke, terima kasih. Pak Chef Fatir silakan. Bismillah. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Ya, sip. Kemudian Pak Ari silahkan. Bu Ari atau Pak Ari ini? Ya, Bu Ari Ustaz. Silahkan Bu. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Ya, bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Diulang Ustaz? Diulang Bu, coba sekali lagi Bu. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Ya, sip Bu. Ya, Bapak Ibu, ya, boleh diulangi selama di rumah Bapak Ibu. Bana baununa bina baini buna. Sambil Ibu ngebuburit ya, ngabuburit tuh Bu ya. Daripada Ibu diam misalkan ya, boleh dipraktekkan polanya. Sambil ngelamun bana baununa bina baini buna. Atau bisa tuh Bu tektokan dengan suami ya. Atau dengan anak misalkan dipraktekkan. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Nah, Bapak Ibu, sobat ngaji yang Allah muliakan, ini adalah untuk memudahkan Bapak Ibu membaca dua harokat. Bana baununa bina buna. Yang merah ini adalah mat dua harokat. Ya, adalah dua harokat untuk memudahkan Bapak Ibu sobat ngaji yang Allah muliakan ya ketika dalam membaca Al-Qur'an. Oke. Saya praktekkan misalkan Bapak Ibu ya. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi mempraktekkan pola 2 harokatnya demikian. Ya, alhamdulillahi. Nah, ini ada mad 2 harokat. Rabbil alamin. Ya, jadi tidak alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tidak Bu ya. Tapi tadi polanya. Bana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ar-rahmani, ya, bana baununa, maliki yaumiddin, baini, ya, bina, din, iyyaka iyyaka. Hati-hati Bapak Ibu, ya, di sini jangan didengungkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu untuk Bapak Ibu, ya, pola yang tadi itu untuk memudahkan Bapak Ibu sobat ngaji, ya, dalam mempraktekkan ketika Bapak Ibu membaca Al-Qur'an dan menemukan 7 tanda yang tadi. Ya, 7 tanda yang tadi. Yang rumusnya adalah 322 fathah kasroh dhammah, fathah fathah fathah, kasroh kasroh dhammah dhammah. Ya, fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri, kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri, dhammah bertemu wawu sukun atau dhammah sebelumnya wawu sukun, ya, atau dhammah setelahnya wawu sukun bisa, ya. Kemudian adalah dhammah terbalik. Nah, ini ketika Bapak Ibu menemukan 7 tanda tersebut di dalam Al-Quran, maka Bapak Ibu harus mengingat pola ini Bu. Ya, kemudian jangan dilebihkan dan jangan juga dikurangi. Sebab yang disebut mad asli itu adalah pas 2 harokat, tidak lebih, tidak kurang, tidak neko-neko Bu. Ya, tidak neko-neko, cuman 2 harokat saja. Mau disogok seperti apapun dia tetap sama 2 harokat. Tidak boleh ditambah. Karena kalau ditambah dia palsu. Kalaupun dikurangi dia palsu. Nah, huruf ba ini bisa Bapak Ibu ya ganti dengan semua huruf hijaiyah. Contoh misalkan yana. Yana yana yaununa yina yina yaini yuna. Yana yana yaununa yina yina yaini yuna. Nah, itu boleh untuk diganti dengan semua huruf hijaiyah yang Bapak Ibu sudah hafal. Baik Bapak Ibu sobat ngaji Allah muliakan, ya. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai sini? Bisa, Ustaz. Insyaallah. Bisa, Ustaz. Saya Bu ya. Ilmunya. Ustaz bisa tanya? Boleh Bu, silakan. Ustaz, saya nggak tahu ini ada kitabnya atau hanya berbentuk PDF. Karena pernah saya pelajari ini di Ustadz Ari Abdullah ya Ustadz ya. Punten Ya betul pisan. Bu. Iya, barangkali ada PDF atau kitabnya yang bisa dipesan atau diorder Ustadz. Oh iya Bu, insya Allah mungkin nanti sama Kang Tian Bu ya. Boleh di chat Kang Tian atau ke chat admin saja, insya Allah ada. Insya Allah. Ya, syukran Ustadz. Afan Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Ustaz. Silakan Ibu, diizinkan. Nah, ini Ustaz lafaz zalallah itu ya kalau di dalam adzan panjang itu ya. Iya Bu. Khusus lafaz zalallah dalam adzan gitu. Iya. 2 harokat kalau itu. Gimana Bu? Mohon maaf Bu, putus-putus. Kalau di azan Bu, itu beda Bu ya. Bukan beda maksudnya ya. Apa namanya? Ada ranah tertentu, ada bab-bab
tertentu Bu kalau untuk di azan nanti. Ya, tapi Allahnya juga tidak ada yang terlalu panjang. Allah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, suka ada yang begitu, tapi ada juga yang dipanjangkan. Ada juga. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Tanya Ustaz. Silakan Pak. Silakan. Gini Ustaz, untuk tanda-tanda harokat yang edisi Timur Tengah dengan yang Indonesia itu kok berbeda. Nah kemudian kita itu sebaiknya pakai yang mana yang lebih abdol? Maksudnya apakah itu sama atau mungkin ada dulu mungkin apa ceritanya bagaimana kok bisa ada versi Timur Tengah, ada versi Indonesia. Kadang ya Pak. Oke. Makasih Ustaz. Yang tadi Pak ya, Bapak Ibu ya. Apa namanya? 3 huruf mad tadi memang ya dari sana itu adalah huruf mad. Nah, tetapi kemudian ulama tajwid semua sepakat bahwa utamanya yang kemudian di Indonesia Bu ya, wallahu a'lam bishawab, itu kemudian ternyata bukan hanya ada 3, tapi ada penambahan dari 4 tanda tadi, yaitu alif ketemu fathah ya. Kemudian waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasroh. Ya. Nah, itu ada yang kasroh berdiri, fathah berdiri, itu semuanya adalah bagian dari kesepakatan ulama tajwid ya, dan sudah disepakati oleh para ulama juga, khususnya ulama tajwid Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam penggunaannya Bapak Ibu ya, dalam penggunaannya apakah berbeda dengan yang versi Arab? Enggak Bu, tetap sama. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki mushaf Madinah ya, mushaf Madinah, maka sama. Yang jika Ibu menemukan ya sukun sebelumnya kasroh, maka itu tetap sama dibaca 2 harokat. Hanya saja yang dikenal di sana itu adalah alif, waw, dan ya. 3 tanda ini memang sudah melekat. Ya, sudah melekat dari sana. Tetapi ketika menemukan tanda ini, ya dan kasrah ini adalah bagian dari 2 harokat juga. Nah, itu kemudian disepakati oleh para ulama tajwid ya, bahwa ini adalah bagian dari apa namanya mad tabi'ah atau mad asli. Untuk menggunakannya dua-duanya sama Bapak Ibu, tidak ada berbeda. Atau misalkan wah tidak afdol memakai Quran Indonesia atau tidak afdol memakai Quran Arab, enggak. Dua-duanya tetap sama Bapak Ibu. Hanya saja yang berbeda adalah ada khas penulisan yang berbeda Bapak Ibu. Ya. Nah, betul Bu ya. Jadi ada kalau di mushaf Indonesia kan Ibu banyaknya itu sudah bertajwid Bu ya. Maksudnya sudah berwarna dan sebagainya, ya. Kemudian apa namanya sudah di apa namanya? Kalau di mushaf Madinah itu yang dhammah ketemu waw sukun itu, waw sukunnya itu tidak berharokat sukun. Kalau di mushaf Indonesia, waw sukunnya itu berharokat sukun. Perbedaannya adalah kalau waw sukun pada mushaf Madinah itu tidak dibaca panjang, kalau waw sukun di mushaf Indonesia dibaca panjang. Jadi yang membedakannya itu nanti pada penulisannya saja Bapak Ibu. Ya, penulisannya. Kayak misalkan kalau di mushaf Madinah ada hamzah. Nah, tetapi kalau di mushaf Madinah, kalau di mushaf Indonesia itu hamzah itu ada. Tapi kalau di mushaf Madinah itu hamzah penulisannya itu berbeda. Nah, itu Bu. Jadi bedanya cuma itu saja Pak. Tapi fungsi dan apa namanya bacaannya apakah tetap 2 harokat tetap sama. Enggak ada yang berbeda Pak. Itu mungkin Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin lebih nanti bisa di apa namanya bisa di search lagi ya mengenai sejarahnya dan sebagainya. Kalau saya ceritakan nanti enggak habis episodenya Pak. Iya, makasih Ustaz. Siap, sama-sama. Wallahu a'lam. Ada lagi Bu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, boleh nggak kita membaca Quran dalam kondisi darurat? Maksudnya kayak bacakannya kayak cepat, itu dosa atau enggak? Bapak Ibu, ya memang ada cara membaca Al-Quran itu baik itu menggunakan tempo yang lamban atau tempo yang cepat. Ya, ada istilahnya ya, hadar dan sebagainya. Nah, apakah dosa? Tentu tidak Bapak Ibu, ya. Tentu tidak dosa selama Bapak Ibu ya tidak tadi
tidak tertukar hurufnya. Tuh ya, tidak tertukar huruf. Nah, dan ketika Bapak Ibu membaca cepat pun harus sama Pak, ya. Kaidah tajwidnya itu harus dipakai. Ya. Harus tetap dipakai kayak Bapak Ibu, misalkan ya, Bapak Ibu mau lamban ya di jalan raya, tetap kan seatbeltnya harus dipakai di mobil atau helmnya harus dipakai. Ya. Mau cepat pun tetap sama, helm itu harus nempel. Ya, harus nempel. Ya, nggak boleh dilepaskan. Karena kalau dilepas pasti udah ditilang sama polisi, Pak. Nah, pun demikian halnya Bapak Ibu, ya. Apa namanya? Ketika Bapak Ibu membaca Al-Qur'an, baik itu dengan tempo yang cepat ataupun yang lamban, kaidah tajwidnya jangan sampai dilanggar. Itu mungkin. Untuk dosa tidak, tetapi apa namanya? Jangan sampai satu Bapak Ibu harus menjamin tidak, bukan menjamin, apa namanya, harus semaksimal mungkin terhindar dari kesalahan lahnul jali, kesalahan yang berat, tertukar huruf dan tertukar harokat. Dan yang kedua adalah meminimalisir kesalahan lahnul khafi yang tadi tajwidnya, ya, karena bagaimanapun rambu-rambu lalu lintas Al-Qur'annya tetap harus kita pakai gitu. Kenapa? Karena disitulah letak keindahannya dan keindahan suara kita, merdu dan tidaknya Bapak Ibu. Itu mungkin wallahu a'lam bishawab. Cukup Bapak Ibu ya? Ya Allah. Baik. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. kalau Ya, kita Bu. belajar irama itu di mana, Ustaz? Sepertinya ada di sobat ngaji ya. Ada Bu di kelas Makomat, insya Allah. Kelas Ada di Makomat. kelas Makomat. Iya. Harinya hari apa, Ustaz? Nanti Jam ya, 1 biasanya, ya jam betul. 1 siang. Oke, Jam 1 ya. siang. Nanti juga Ya. ada Jam kelas 1 besar Bu. siang. Oh, Pak Ari, Ya, Nanti Ustaz juga ada betul. kelas Ustaz besar. Ari nggih. Nanti bersama Ya, Ustadz Ustaz Ari ya. Ari juga. Jazakillah khair, Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Baik Bapak Ibu ya. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada penjelasan yang kurang jelas, dan juga kemudian bila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan, baik itu terkait pemanggilan, nama Bapak Ibu dan sebagainya, ataupun yang mungkin dengan istilah-istilah yang saya keluarkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua ya diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya, senantiasa menjalin hubungan dengan Al-Qur'an. Itu saja Bapak Ibu, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tian, silakan. Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Rojak, jazakumullahu khairan katsiron, yang telah menyampaikan materinya pada hari ini serta motivasi yang menjadi pencerahan buat kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu mohon izin ayah bunda, teman-teman yang lainnya, saya mau menginformasikan ya. Mohon izin saya mau share screen-nya ya. Terlebih dahulu mohon izin Ustadz udah ya. Sebentar ya ayah bunda. Saya screen Ustadz ilmunya. sebentar ya. Kita screen dulu. Udah muncul ya bunda? Saya tampilkan? Udah? Saya mau menginformasikan kepada ya bunda bagi yang baru bergabung saat ini, saya menginformasikan program-program di Sobat Ngaji ya. Yang pertama, yang program yang sudah berjalan sebelum di bulan Ramadan ini, ada kelas Tasin Akbar ya, Ahad malam, Tasin Akbar Rabu malamnya ya. Kajian rutin 2 kali sepekan. Yang sebelumnya ini yang udah berjalannya ya, kajian rutinnya 2 kali sepekan dari jam 8 malam sampai jam 9.30 ya.
Itu gratis semua ya ayah bunda. Dan di bulan Ramadan ini ditiadakan terlebih dahulu ya, karena mempunyai programnya. Salah satunya kita kita lihatkan Tasin Akbar di bulan Ramadan 2025 ini mempunyai satu hari itu ada 4 kajian ya ayah bunda. Pada subuh one day one juznya ada jam 8, Tasin dari 0 hingga mahir yang saat ini. Dan nanti akan lanjut jam 1 ya. Nanti akan lanjut jam 1 siang ada Tasin Makomat, ada Irama Ros, Jiharka, Nihawan, Kurdi, sama Hijaz. Dan jam 4 sorenya ini ada Talim Talaki 5 menit. Mohon maaf, suaranya jelas ini ayah bunda? Jelas Ustaz. Ya takutnya nggak jelas. Kita lanjut Jelas, lagi ya. Yang tadi jam 4 sore ada talim. Nanti ayah bunda bisa langsung talaki dari bacaannya yang nanti akan sama Ustadz Rojak lagi ya. Nanti jam 1 siang nanti akan lanjut sama Ustadz Rojak makomat iramanya ya. Dan kita lanjutkan. Yang ke-1, kita mempunyai kelas private-nya ya ayah bunda. Dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan. Semisal ayah bunda yang mau mengkonsistenkan bacaannya 2 harokat, 4 harokat, ayah bunda bisa bergabung di kelas private Tasin Tajwidnya ya. Dan nanti akan diberikan modulnya juga. Modul yang sangat lengkap, Tasin 1, modul A, B, C, sampai Tasin 2 dan seterusnya. Dan kita lanjut kembali. Yang kedua, kita mempunyai kelas private Tasin Makomatnya nih ayah bunda. Yang semisal ayah bunda pengen belajar irama-iramanya, ayah bunda bisa bergabung di kelas private Tasin Makomat ini ya. Hafal tanpa dihafalkan, bisa tanpa dipelajari. Dan kita lanjutkan kembali. Di yang ketiga ini kita mempunyai juga kelas private Tasin Mahrojnya. Yang nanti kalau yang kelas Mahroj ini ada placement testnya dulu ya ayah bunda. Surah Maryam ayat 1 sampai 5 ya. Nanti kalau ayah bunda dari bacaan segi tajwidnya udah bisa, nanti ayah bunda bisa masuk ke private Tasin Mahrojnya ya. Seperti itu ya. Dan yang keempat, kita mempunyai kelas private Tasin Tikrohnya juga untuk dewasa ayah bundanya. Semisal ayah bunda atau teman-teman yang lainnya yang masih susah dari lapatnya huruf-hurufnya ya, masih terbata-bata, kita menyediakan Tasin private Tikroh yang dewasa ini ya, dari huruf hijaiyah dari 0 ya. Dan kita lanjutkan dari sistem belajarnya. Kita via Zoom meeting dan durasinya 1 jam 30 menit, 4 pertemuan per bulannya, dan nanti dapat gratis modul yang sangat lengkap ya ayah bunda ya, dan mendapatkan rekaman Zoom-nya juga. Dan kita lanjut, ini semisal ayah bunda atau teman-teman lainnya yang pengen mendaftarkan kelas private-nya dari kelas Tasinnya, Tajwid, Makhrijul Huruf, Makomat serta Tikrohnya, nanti ayah bunda bisa menghubungi nomor tersebut ya, admin kita Teshipa. Nanti ayah boleh mendaftar dari sekarang. Yang lebih detailnya nanti langsung diarahkan oleh Teshipa, seperti itu ya. Apa ada yang bisa barangkali ada yang ditanyakan tentang pendaftaran, nanti boleh ke Teshipa ayah bunda ya. Ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, ya bunda. Pendaftaran di mana, Tat? Sini. Nanti itu sebentar. Nanti ayah bunda boleh ini ke nomor ini ke Teshipa. Itu boleh dicatat ataupun di screenshot. Nanti ayah bunda bisa chat langsung japri ke Teshipanya. Nanti diarahkan langsung pendaftarannya. Semisal ayah bunda pengen kelas-kelas yang tadi yang saya sebutkan, Tasin atau Mahrojnya, nanti sama Teshipa diarahkan seperti itu ayah bunda. Oh ya, makasih Tat. Ya, sama-sama kembali.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini semoga ayah bunda selalu semangat ya dalam belajar Al-Quran, karena dengan kita belajar ataupun dekat dengan Al-Quran supaya lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga di bulan Ramadan ini yang terus harus kita membenahi diri ya untuk kebaikan. Dan saya sebelumnya mengucapkan terima kasih juga ya kepada ayah bunda yang sudah hadir ya, menyempatkan waktunya juga. Terima kasih dan juga atas perhatiannya. Semoga Allah mencatat aktivitas kita hari ini sebagai amalan kebaikan kita. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, ya sebelumnya mohon maaf bila ada kata-kata, tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Semoga kita nanti bisa bertemu kembali ya dengan kajiannya. Amin. Yang Insyaallah. nanti akan ini ya Bunda. Nanti mohon maaf nanti akan saya share lagi jadwalnya ya. Kita nanti untuk sekarang tanggal 3 ya. Tanggal 3 nanti ada ini bahagia bersama Rosa, nanti bersama Ustadz Rojak ya Bunda ya. Ya, Ustadz. Nanti sama talinnya. Ini jadwal yang hari ini. Nanti akan lanjut lagi. Ya, itu mohon izin ayah bunda, saya di close dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama.